Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati, pertama-tama guru saya, Ibu Dr. Hari Paragon, dan juga kemudian Dr. Gatot Hardianto, dan juga Dr. Rizka yang selaku narasumber dan juga moderator pada Tanya Apa Saja hari ini, dan seluruh peserta yang hadir. Kita kembali lagi dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu acara rutin diskusi santai selama 1 jam Praseman dari Departemen Obstetri dan Ginekologi, dan minggu ini adalah bertemakan dari bagian atau bidang divisi uroginekologi rekonstruksi dan estetika, dan bertemakan tentang sesuatu yang menarik, yaitu sana retensi urin yang kita tahu memang banyak, pasti setiap dokter kandungan mungkin hampir pasti sudah pernah menghadapi kasusnya, sehingga tentunya akan sangat menarik topik bahasan hari ini, dan telah hadir di tengah-tengah kita seluruh staf dan ahli di bidangnya. Dan seperti biasa, kami persilakan pada seluruh peserta bila ingin bertanya, berdiskusi, bisa memanfaatkan fitur Q&A dan juga kolom chat, atau bisa berdiskusi langsung, bertanya langsung melalui fitur raise hand. Nanti akan kami tampilkan sehingga bisa bercerita dan berdiskusi dengan kedua narasumber dan moderator. Mohon maaf, pada kali ini Ketua Departemen Dr. Brahmana sedang melakukan kegiatan ilmiah yang lain secara bersamaan, sehingga mungkin belum berkesempatan untuk membuka acara. Dan seperti biasa, nanti kami persilakan kepada seluruh peserta selalu mengingatkan untuk nanti memulai pembelajarannya di pelataran sehat mulai hari ini maksimal pada nanti malam untuk bisa mendapatkan SKP Kemenkes. Untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu lama dan supaya diskusi bisa lebih lega dan lengkap, kami persilakan kepada Dr. Rizka Wahyu Ningtyas, spesialis Obgyn Medcat Clin, untuk bisa membawakan acara sebagai moderator pada hari ini. Pada Dr. Rizka kami persilakan. Monggo, Dok. Nggih, baik, matur nuwun Dokter Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Profesor, Dokter, dan teman sejawat sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam TAS Tanya Apa Saja seri ke-190, persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Hari ini dari sesi uroginekologi rekonstruksi, alhamdulillah sudah hadir dua pembicara kita. Hari ini ada Dr. Hari Paraton, SPOG subspesialis urogin, dan juga Dr. Gatot Hardianto, SPOG subspesialis urogin. Hari ini kita akan banyak berbicara tentang retensi urin yang mungkin teman sejawat banyak sekali menemukan, baik itu pasca salin ataupun pasca tindakan operatif ginekologi. Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung mungkin untuk highlight pertama saya berikan kesempatan kepada Dokter Hari terlebih dahulu. Silakan, Dok. Ya, selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rizka, Dr. Gatot, dan terima kasih kepada Dr. Seto, pengelola acara ini, dan teman-teman yang lain yang mengelola TAS. Sudah sampai seri keberapa ini, saya lupa ini. 190, Dok. Iya, baik. Para guru besar, teman-teman senior, saya lihat ada Dr. Sarju, jadi masih aktif mengikuti acara ini, luar biasa. Dan saya akan coba share dulu, izin share. Kok hilang? Sudah kelihatankah ini? Ini masih belum terlihat untuk slide-nya, Dok. Ini masih Saya sudah kelihatan ya. ini WA. Mungkin Dokter Ari bisa dibantu, Dok, atau dibantu Dokter Ari, Dok. Belum Baik, kelihatan? dokter. Ini belum kelihatan, Dok. Belum kelihatan. Ya, ya. Oh ya. Suaranya jelas ya. Nggih, jelas, Dok. Suara jelas, slide Kak Keto. Ini juga tidak kelihatan ya. Ini belum terlihat, Dok. Oh, ini sebentar, masih loading, Dok. Nah, sampun, Dok. Sekarang udah kelihatan? Sampun, Dok. Saya besarkan ya. Nggih.
Baik, selamat pagi. Pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang retensi urin. Tadi sudah disampaikan Dr. Seto, hampir semua objin pernah mengalami, dan saat mengalami itu pasti terapinya juga kiro-kiro kebanyakan ya, karena guideline-nya juga banyak yang nggak jelas. Nah, betapa bersyukurnya bahwa kita tuh bisa berkemih setiap hari dengan normalnya. Saya sedikit mengulas sedikit tentang fisiologi berkemih. Jadi, sebelum kita masuk kepada topik retensi urinnya ini. Jadi berkemih itu ada dua fase, fase pengisian dan fase pengeluaran yang kita sebut sebagai filling phase dan voiding phase. Nah, pada fase filling phase itu yang bekerja adalah otot sphincter uretra, dia terjadi kontraksi sehingga urin tidak bisa keluar. Kemudian dengan pengaruh simpatis itu otot bladder yang kita sebut juga detrusor itu relaksasi sehingga dia bisa terisi. Ini luar biasa ini ya. Jadi pengaruh dari di pons di daerah pons. Nah, berbeda dengan voiding fase. Voiding fase itu berkemih. Itu ada pengaruh korteks yang luar biasa. Kita tidak bisa berkemih di sembarang tempat ya. Kita tidak bisa berkemih di muka kelas, kita tidak bisa berkemih di dalam apa toko, itu nggak bisa. Harus ada tempat yang tenang, aman, tidak dilihat orang, dan lain sebagainya. Nah, itu pengaruh dari korteks. Pengendalian korteks ini kalau sudah merasa yakin, aman, baru diperintahkan ke pons, dan kemudian para simpatiknya yang bekerja. Sehingga terjadi dua hal, satu, kontraksi dari otot bladernya yang detrusor berkontraksi sehingga mengeluarkan air kemihnya. Kemudian relaksasi dari sphincter. Sphincternya rileks maka air urinnya bisa keluar. Nah, kalau retensio urin, ya kira-kira tadi dua mekanisme itu, mekanisme voidingnya yang terganggu. Mekanisme fillingnya tidak terganggu, tetapi mekanisme voidingnya yang terganggu. Oke, jadi secara fisiologis, pengosongan kandung kemih memerlukan kontraksi kandung kemih yang terkoordinasi secara sinergis, kemudian terjadi relaksasi sphincter uretra dan kontraksi detrusor untuk mengeluarkan itu. Ya, baik. Nah, penyebab retensi urin pada wanita, jadi satu adalah tadi kalau saya sudah bercerita tentang voiding phase tadi, maka gangguan neurologi mulai dari korteks sampai pons, kemudian medula spinalis, baru sampai ke eh, persarapan akhirnya yaitu di detrusor dan di sphincter. Yang kedua ada obstruktif, yang memang sumbatannya ini sekarang mekanik ya. Jadi ada batu, ada tumor, ada sistokel, kemudian terjadi inflamasi pada fase pasca persalinan dan lain sebagainya. Yang ketiga jangan lupa ada obat-obatan ya. Obat-obat flu biasanya kalau dikonsumsi secara berlebihan itu akan bertentangan dengan kerjanya parasimpatis sehingga detrusornya tidak bisa berkontraksi, kemudian sphincternya nggak mau relaksasi, ya obat-obatan yang golongannya epinefrin dan sebagainya. Yang keempat itu psikogenik ya, karena psikogenik jadi alasan tertentu ini jarang tapi ya, yang paling sering ya tiga ini ya. Nah, menurut International Continence Society itu dibagi lagi tentang pembagiannya bukan etiologi tapi dia klinis ya. Jadi ada komplit atau parsial, kemudian ada akut, pasti ada kronis. Kalau akut kejadiannya baru saja, kalau kronis terjadi yang berulang-ulang. Kemudian ada yang simptomatik dan asimptomatik. Ya, simptomatik itu retensio sedikit saja dia sudah mengeluh. Kalau yang asimptomatik kita pernah melakukan ya, kalau pada pasca seksio yang habis dilakukan spinal sehingga dia tidak terasa apa-apa, setelah di kateter keluar 1.500, 1.000 dan lain sebagainya. Padahal kapasitas maksimal itu biasanya 550 lah. Orang sudah harus respon berkemihnya akan sensasi berkemihnya akan muncul. Kemudian yang pembagian keempat itu mekanisme, mekanis ya, mekanik itu yang obstruktif,
Kemudian bladder pressure-nya high or low. Jadi kalau terkait dengan gangguan bladder pressure, itu pipisnya itu bisa netes saja, mengalir pelan atau sampai lancar. Ya. Wanita dengan pria itu berbeda kecepatan berkemihnya. Wanita lebih cepat ya 30 cc per detik. Sedangkan kalau pada laki biasanya lebih sedikit ya karena uretranya yang panjang. Nah, etiologinya banyak banget ya, banyak sekali ini kalau kita lihat dari infeksi bisa CNS ya, persarafan mulai dari brain tumor tadi yang saya katakan karena retensio itu fungsinya kan apa gangguan fungsi berkemihnya, voidingnya. Yang saya sudah katakan tadi mulai dari korteks sampai dengan pons itu di CNS sampai dengan medula spinalis. Jadi gangguannya pada multiple sclerosis, cerebral palsy, iatrogenic nerve injury ya, atau pelvic surgery, neurologic injury during surgery. Jadi pada waktu operasi buka kepala, craniotomy dan sebagainya, ada pusat-pusat pengendali berkemih yang terjadi lesi. Bisa Parkinson disease, bisa spinal cord injury ya akibat kecelakaan, operasi dan sebagainya, spina bifida, dan bisa juga karena pengaruh anestesi general atau regional yang berlebihan. Sedangkan yang obstruktif itu sumbatan ya, sumbatannya biasanya pada uretra. Jadi bayangkan ada sesuatu massa yang menekan pada uretra. Uretranya bisa tertekan atau dia terlipat, ya sudutnya terlipat sehingga angle antara buli dan uretra itu makin menyempit sehingga tidak terjadi tidak kelancaran urinnya. Cervical cancer, urethral cancer, divertical, dan konstipasi yang berlebihan, fesesnya bisa menekan sampai ke depan. Prolap organ panggul ya, sudah ya mulai dari sistokel atau prolap uterus dan sebagainya. Kemudian ada gangguan di trusor sphincter dysenergia, ya, diabetes, fibroid itu miom, atau terjadi vaginal hematom yang besar, ada packing, ada pemasangan sling. Pasca pemasangan sling yang terlalu rapat akan mempengaruhi, mengunci saluran uretranya. Kemudian bladder neck stenosis ya pada trauma kateter biasanya terjadi atau pasca infeksi atau bladder radiasi pada radiasi CA cervix kalau terjadi untung sekarang ada linek ya. Linek itu bisa diarahkan daerah mana yang akan diradiasi dengan intensitas tinggi, daerah mana yang harus diproteksi. Kemudian pesarium yang ukurannya tidak sesuai yang terlalu besar. Sedangkan obat-obatan, tadi saya katakan ya, jadi golongan obatan yang memang dia berpengaruh kepada menekan kerja parasimpatik pada bladder. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Kita ada perangkat ultrason, saya rasa mudah sekali. Ya, kita menggunakan dua potongan, satunya transversal, satunya longitudinal. Ya, ini nanti tinggal diukur saja. Pokoknya ini kelihatan uterus di sini, yang ini kelihatan uterusnya memanjang seperti ini. Ini ada T, yang ini L, ini D, ya lebar, dalam, dan ini tinggi. Ini kranial. Tinggal dikalikan saja. Tinggi kali lebar kali D kedalaman, kemudian dikoreksi dengan 0,5 atau 0,7. Ini ada range-nya. Jadi range ini masih dikatakan normal. Ada yang menggunakan 0,5, 0,7 ya. Yang dewasa besar mungkin kita pakai 0,7 ya. Oke, nanti ketemu volumenya. Jadi kalau masih ada sisa 20 mili, urin dianggap masih normal, tidak apa-apa. Oke. Nah, ini fase persalinan yang sering kali kita hadapi. Ya. Jadi 14% ternyata dia berasal dari persalinan normal per vagina. Nah, kita di VK itu biasanya teman-teman sudah paham 2 jam postpartum. Tetapi kejadian retensi urin umumnya terjadi 6 jam postpartum. Jadi jangan lupa diingatkan suster di ruangan itu pada jam ke-6 ya jam 6, jam ke-7 itu diminta untuk pipis ya untuk berkemih. Karena dia terjadinya di sana. Ya. Jadi ini faktor inflamasi sehingga terjadi sumbatan dan kelumpuhan dari sphincter. 20,6% pada persalinan pervaginan dengan instrumentasi, jadi forceps, vakum, kemudian juga manipulasi ya pada after coming head dan sebagainya.
Kemudian 25% pada seksio dengan epidural anestesi ini harus dibuang. Tetapi di sini kita untungnya kita 24 jam terkendali menggunakan kateter. Tapi ada teman-teman dokter itu yang melepas kateternya pada jam ke-8 post seksio ya. Itu juga harus diwaspadai, ada kemungkinan terjadi retensio ya. Lebih bagus kalau menurut saya ya kita pakai 24 jam saja. Pasca pemasangan sling retropubik tadi ya. Jadi itu ada tekniknya untuk bagaimana kita mengukur kekendoran atau terlalu ketat. Jadi ini terlalu ketat sehingga uretranya menjadi apa? Terlipat. Nah, ini ada informasi yang bagus juga, ini satu penelitian yang bagus, bahwa 5% retensio urin akan mengalami kronis dalam jangka lama, terutama apabila mengalami retensio 1000 cc. Beberapa waktu yang lalu saya dikonsulis salah seorang senior di Surabaya, yang akhirnya terjadi retensio yang berkepanjangan, sampai 3 bulan belum sembuh juga. Tapi setelah dirawat dengan bagus, dilakukan konseling setiap saat, bulan keempat sudah mulai terjadi perbaikan ya. Dampaknya ini dampak retensi urin, jadi kesulitan awal berkemih biasanya ya. Kemudian aliran urin yang lambat, berkemih tidak lancar, kadang terhenti, kadang hanya menetes. Jadi ini resiko-resikonya. Perasaan ingin berkemih, urge, setelah selesai berkemih ya, karena memang sisanya masih ada ya. Sering ke kamar mandi, jadi harus bolak-balik ke kamar mandi karena dia tidak bisa ampias, tidak bisa tuntas mengeluarkan kemihnya. Pada jumlah tertentu seringkali menimbulkan nyeri perut bagian bawah ya, jumlah urin tertentu ya. Atau overflow. Overflow itu penuh, terlalu penuh bulinya sehingga keluar sedikit-sedikit ya, netes-netes gitu. Dan yang berikutnya adalah terjadi ada risiko ISK ya. ISK-nya bisa mudah sekali terjadi naik ke atas ya. Hati-hati. Karena apa? Karena terjadinya retensio urin ini, urin akan terjadi backflow nanti ke atas. Kita tahu bahwa bakteri banyak sekali di uli-uli. Baik. Nah, bagaimana pengobatannya? Akutnya kosongkan ya, sudah jelas. Nah, kosongkan ini apakah dipasang permanen ataukah saya juga coba baca beberapa jurnal itu dianjurkan untuk dilepas dulu. Jadi dikosongkan, kemudian setelah kosong dilepas. Kemudian kita lihat nanti ya, dengan kan produksi urin itu 25 cc, dia terjadi sensasi pada 150 cc ya, 6 jam nanti dilihat. Kalau dia bisa berkemih ya sudah, nggak usah dipasang. Tapi kalau dia gagal berkemih baru dipasang lebih lama lagi kateternya. Obat-obatan yang bisa dipakai adalah golongan ini, ya, alpha blocker, kombinasi alpha reduktase, kemudian antibiotik kalau ada. Jadi ada baiknya terutama pada pria nih ya, pada pria karena biasanya ada prostatitis. Tapi pada wanita ada baiknya periksa paling tidak UL-nya ya. Kita lihat lekonya, jangan dilihat bakterinya. Kalau bakteri itu bakteri normal kadang-kadang, tapi dilihat leukositnya dan sebagainya ya. Keruh atau tidak. Kalau ada kecurigaan demam, ada nyeri, ada rasa frekuensi ya, kemudian ingin berkemih, boleh diberi antibiotik. Ya. Kemudian obat-obat ini adalah tadi melawan kerja dari saraf parasimpatis. Nah, yang kronik kita masuk ke physical therapy. Jadi ada fisik terapi, kemudian ada bladder training. Bladder training biasanya menggunakan kekuatan otot untuk melatih muskulus detrusornya. Kemudian juga jangan lupa psikologik terapi untuk melatih atau berkonsentrasi untuk berkemih. Itu terjadi relaksasi pada sphincternya. Ini hanya pelatihan panggul saja supaya ototnya kuat, sehingga pada kondisi tertentu kadang-kadang dibutuhkan tekanan abdominal. Ya, tekanan abdomen itu untuk menekan kandung kemih, menekan muskulus detrusornya. Jadi sebagai tata laksana ada keluhan dan gejala. Ingat, terapi yang terutama adalah terapi etiologis. Ini bisa dari anamnesis, kemudian dipastikan ya res urinnya berapa dengan USG. Tindakan pertama, kosongkan kandung kemih,
kemudian terapi etiologi. Apabila terjebak pada kondisi kronis, jangan lupa kateterisasinya tetap dipasang, kemudian dilakukan bladder training dan physical training. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Dr. Rizka. Terima kasih, Dr. Rizka. Matur nuwun sangat Dokter Hari. Alhamdulillah sangat komprehensif dan lengkap pemaparan dari Dokter Hari. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin untuk materi yang kedua atau highlight yang kedua, saya berikan kesempatan dulu untuk Dokter Gatut. Silakan Dokter. Baik, terima kasih Dr. Rizka. Salam hormat sebelumnya ke Dr. Hari, selaku senior dan guru saya. Teman-teman Jawa sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sudah bisa bergabung lagi bersama teman-teman karena beberapa periode saya tidak sempat bergabung ya. Karena kebetulan hari Rabu ini kebetulan hari operasinya urogin ini ya. Jadi di Sutomo kalau hari Rabu ini mesti biasanya tabrakan dengan jadwal operasi. Tetapi kebetulan saya dapat di ronde 2, yang mudah-mudahan masih berkesempatan bisa diskusi sejenak bersama teman-teman. Baik, sebagai highlight-nya, tadi sudah banyak sebenarnya, sudah cukup lengkap disampaikan oleh Dokter Hari. Hanya saja mungkin saya sedikit menyinggung epidemiologinya barangkali yang ya sebenarnya angka retensi secara umum, apakah pria mau wanita itu hanya sekitar paling besar sekitar 13% lah. Jadi 10% lebih sedikit. Hanya saja memang pada wanita dengan ada tindakan-tindakan yang terkait lewat vagina, nah, kemudian pelvik, itu sehingga angka kejadiannya menjadi kesannya lebih tinggi pada pada strata epidemiologisnya. Ya misalnya pasca ASC dan dengan pemberian epidural itu bisa naik dari 13% tadi menjadi sekitar 28% ya, hampir sepertiga kondisi yang ada. Terus kemudian yang pasca operasi-operasi pelvis bisa sampai 43% di angka epidemiologisnya, sehingga sangat bisa dimengerti bahwa teman-teman Opjin eh, diharapkan memahami lebih baik kondisi-kondisi terkait dengan retensi urin ini. Karena memang angka kejadiannya secara epidemiologis tinggi, menjadi lebih tinggi dari average pria dan wanita ya, yang sekitar 13 ini bisa menjadi 28% sampai kemudian ada masa 43% ya. Begitu juga pada tindakan-tindakan operasi yang lain, apalagi semua tindakan-tindakan kita banyak yang di pelvis dan pervaginam ya, persalinan pervaginam dan sebagainya itu. Itu aja. Kemudian tadi yang mungkin yang insight yang pada kesempatan ini yang ingin kita sampaikan itu adalah terkait dengan pemanfaatan USG, sarana yang rasanya sampai puskesmas sudah ada katanya begitu ya. Itu bisa digunakan secara transabdominal, bahkan trans vaginal maupun translabial. Semua USG dengan pendekatan itu bisa dilakukan dalam rangka untuk mendeteksi kondisi retensi urin. Tapi tentu ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hari, itu bagaimana cara mengukurnya dan sebagainya. Saya rasa tidak masalah, teman-teman sudah biasa menggunakan USG, hanya mengubah sedikit ini aja pergerakan dari perutnya untuk mengarah ke daerah buli, misalnya begitu ya. Itu saya rasa tidak masalah. Nah, kemudian kemudian ini juga harapannya eh, menjadikan situasi yang lebih baik dalam terutama dalam follow up ya, terutama dalam follow up kasus-kasus retensi urin. Jadi kalau zaman dulu sepertinya tidak ada pilihan lain kecuali di kateter gitu ya. Dikit-dikit kateter, dikit-dikit kateter. Nah, sekarang sudah ada USG, tidak ada salahnya kita mengoptimalkan penggunaan alat USG ini terkait dengan retensi urin. Itu aja insight yang pertama. Yang kedua, terkait gangguan berkemih barangkali ya, terkait gangguan berkemih, Profesor Hari, apakah retensi urin ini masuk termasuk inkontinensial begitu ya?
Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul. Ada inkontinensia, tapi ini kok retensio, gitu. Apa retensio bagian dari inkontinensia? Ya, jadi sebenarnya eh, inkontinensia yang dimaksud mungkin adalah inkontinensia yang eh, untrue ya, untrue. Biasanya yang tidak ori, barangkali begitu ya, walaupun tidak ada di textbook mengatakan ori atau tidak ori. Tetapi kalau yang ori biasanya kita hanya mengenal inkontinensia tipe stres ataupun tipe urge ya, tipe urgent misalnya begitu. Tetapi eh, tadi disampaikan oleh Dr. Hari bahwa retensi urin bisa memunculkan inkontinensia. Sebutannya adalah inkontinensia overflow ya. Jadi terjadinya inkontinensia karena overflow. Jadi karena kandung kemihnya yang sudah terisi penuh dan tidak bisa keluar sehingga keluarnya menjadi yang ngincrit-ngincrit yang tidak bisa dikendalikan dengan baik itu. Jadi sebenarnya ya inkontinensia juga, tetapi sebenarnya bukan bukan inkontinensia yang dimaksud sebagai true inkontinensia seperti sebelumnya gitu. Tapi bisa dianggap itu sebagai inkontinensia yang tipe overflow. Mungkin itu sekilas Dr. Rizka sebagai apa ya highlight untuk bahan diskusi anu teman-teman teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Kami Iya. kembalikan ke Dr. Rizka. Matur nuwun Dokter Gatut, sangat melengkapi Dokter Hari nggih. Jadi ternyata memang 45% juga tinggi ya Dok ya pada pasca operasi pada pelvik atau operasi ginekologi. Baik, langsung saja hari ini kita lanjut ke pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama saya bacakan. Nah, ini dari penanya setia kita, Dokter Haria SPOG. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Kemarin Dokter Haria mendapatkan pasien usia 53 tahun dengan ATK 20 tahun dengan parameter 2. Keluhannya adalah retensi urin sudah 2 minggu. Dan pasien ini sudah memiliki riwayat retensi urin 5 bulan yang lalu dan hanya mendapatkan obat saja, namun tidak tahu obatnya apa, dan pasien kemudian bisa berkemih. 2 minggu yang lalu mengeluhkan adanya nyeri pada suprapubik dan kemudian dipasang kateter. Kateternya sempat dilepas, selang beberapa jam retensinya akhirnya dipasang retensi kembali, kemudian akhirnya dipasang kateter kembali. Pada pemeriksaan USG didapatkan kesan ada kista fungsional saja. Dari inspeksi didapatkan ada prolaps uteri. Dan pertanyaannya adalah apakah sebenarnya prolaps uteri ini bisa menjadi penyebab pada retensi urin pada pasien ini? Dan apakah ada saran untuk pasien ini? Izin saya share untuk fotonya, nggih, Dok. Mungkin untuk ini. Jadi memang jelas ya ada prolaps uterinya ya, Dok. Sistokel mungkin juga ada ya, Dok, yang mungkin harus dievaluasi POPQ-nya. Mungkin untuk jawaban yang pertama saya beri kesempatan kepada Dokter Hari dulu, Dok. Ya, baik. Senang sekali ketemu Dr. Haryo yang rajin setiap minggu ya. Baik. Jadi kasusnya memang menarik sekali. Jadi kalau tadi dilihat dari faktor etiologi, salah satu etiologinya adalah terjadinya prolap organ panggul ya. Jadi bisa uterusnya, bisa sistokel. Kalau rektokel kemungkinan tidak. Tetapi kalau sistokel dan prolap uteri ini kadang-kadang dengan kondisi yang seperti ini kalau kita nanti eksplorasi atau pemeriksaan lebih lanjut seperti disampaikan Dr. Rizka tadi, kita harus menghitung POPQ-nya. Ya. POPQ itu salah satu metode untuk mendiagnosis kondisi prolap organ panggul. Nah, di sini kalau dilihat sepintas memang terjadi prolap ini akan menyebabkan tadi perubahan dari tracknya uretra. Dan tiap wanita mempunyai uretra yang rata-rata sih sama panjangnya, tetapi tingkat posisinya itu atau sudut angle-nya yang terbentuk pada pada insersi uretra di buli-buli itu yang berbeda-beda ya. Sehingga prolap ini dengan kondisi prolap tertentu dia akan mengubah sudutnya itu dan terjadi hambatan pada pengeluaran urinnya. Jadi pada kondisi seperti ini sih sebetulnya sphincternya bagus-bagus saja.
kemudian juga eh, apa namanya muskulus detrusornya juga kemungkinan bagus ya. Jadi terapinya kalau sementara, ya sementara saya tidak melihat pemeriksaan yang lebih dalam lagi, sementara ini bisa saja dipasang pesarium ya dengan ukuran yang wajar. Jangan ukuran, kalau terlalu besar pesariumnya akan terjadi juga ya penekanan pada uretra juga. Tapi sampai batas bisa mendorong posisi serviks ini ya, porsio ini pada posisi awalnya sedikit ke kranial, sehingga nanti sudutnya uretra terhadap buli-buli itu akan menjadi normal kembali. Tetapi lebih bagus kalau menurut saya ya operatif saja ya, karena faktornya usianya sudah 53, nanti sekaligus diperbaiki kondisi otot dasar panggulnya. Demikian saya kembalikan ke Dokter Rizka ya. Oke, baik dokter. Jadi saran dari dokter Hari, pemasangan pesarium untuk saat ini sambil dipersiapkan untuk tindakan operatif. Baik, mungkin ada tambahan dari dokter Gatot. Apakah perlu mungkin evaluasi urinnya dok, untuk mengeksklusi infeksi atau pemeriksaan tambahan lain dok? Ya, baik, Dr. Rizka. Jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan inti persoalan yang utama tadi sudah disampaikan oleh Dokter Hari. Hanya saja kita menambahi saja, tidak ada salahnya untuk mendeteksi lebih awal resiko infeksi pada kasus-kasus yang seperti ini. Apalagi dia sudah kondisi retensinya sudah 2 minggu, jadi kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya keliru, sudah 2 minggu itu cukup lama ya. Jadi untuk risiko infeksinya makin lama dia retensio, tentu risiko infeksinya makin tinggi. Sehingga tidak ada salahnya kita juga mengantisipasi. Kalau memang ada tanda-tanda infeksi yang nyata, ya, ya. Tapi paling tidak sesegera mungkin untuk melakukan koreksi prolapnya, karena prolap ini yang diduga kuat menjadikan kondisi retensi urinnya. Mungkin itu aja tambahannya, ada Dr. Rizka dari disampaikannya. Terima kasih dok. Ini tadi dokter Haria menambahkan ternyata memang pasiennya sudah dikonsulkan ke urologi untuk ini ya untuk retensionya, namun untuk prolapsnya akan dirujuk ke urogin. Ya, matur nuwun dok. Jadi Oh, memang tambahan mungkin Dr. Rizka. nggih, monggo dok. Oke, kalau ini kira-kira penyebabnya jelas penyebab dasarnya adalah karena prolap, mungkin ya lebih baik ke urogin, bukan karena apa ya, dengan harapan dengan mengkoreksi prolapnya, retensi urinnya ikut terkoreksi begitu. Nggih, Karena nanti kalau dikonsulkan ke urologi selama ini seperti yang kita tahu, akhirnya juga dikonsulkan ke kita lagi, nggih, dikonsulkan ke urologin lagi karena dia tahu juga bahwa dasar penyebabnya adalah karena prolapnya itu. nggih. Mungkin itu aja tambahnya. Ya, terima kasih, Mas. Oke, siap dok. Jadi memang harus langsung mengerucut kita ke penyebabnya atau etiologinya ya dok. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Matur nuwun dokter Arya. Pertanyaan kedua dari dokter Purwa, beliau menanyakan tentang penyebab retensi urin karena persalinan dok. Sebenarnya penyebabnya karena bagaimana mekanismenya? Apakah karena trauma, apakah karena edem, dan apakah sebenarnya pemberian antiinflamasi seperti steroid itu berguna atau dianjurkan? Mungkin pertanyaan ini saya tujukan yang pertama kepada dokter Gatot dulu nih dok. Monggo dok. Iya, iya. Oke, maksudnya UDIM atau trauma ya. Trauma maksudnya menjadikan UDIM atau menjadikan robekan atau apa? Ya, tidak apa. Sebenarnya bisa dua-duanya, Dokter Rizka. Terutama kalau trauma itu terutama biasanya eh, neuropraksi ya istilahnya terjadi neuropraksi eh, pada sarafnya, cedera pada sarafnya sehingga dia apa namanya mengalami gangguan untuk relaksasi uretra gitu. Tetapi juga bisa karena nyerinya selain karena apa namanya udimnya ya karena nyerinya karena dengan nyeri itu
sphinkternya cenderung spasme sehingga menyebabkan dia kesulitan dalam melakukan proses pengosongan berkemihnya. Kalau yang udim jelas dengan udimnya menyebabkan obstruksi tadi sudah disampaikan oleh Dokter Hari ya. Ya, bisa dua-duanya penyebabnya. Kemudian apakah harus menggunakan kortikosteroid? Rasanya antiinflamasi yang non steroid kita dulukan loh mungkin ya. Kita dulukan yang non steroid baru kecuali ada hal lain berkepanjangan akan berbeda cerita. Tetapi biasanya kita dulukan yang non steroid. Iya, terima kasih. Oke, siap dok. Ada tambahan dokter Hari dok untuk pertanyaan ini? Ya, ya. Jadi kalau persalinan memang bisa ada tiga ya, Dokter Gatot ya. Tadi sudah saya hanya apa namanya? Yang paling banyak sebetulnya ya retensio dibandingkan dengan laserasi. Kalau laserasi terjadi fistula. Kedua adalah retensio itu bisa terjadi karena udim atau pada penekanan atau tadi jadi kerusakan saraf sementara, bukan kerusakan ya, gangguan penekanan pada saraf neuropraksis, jadi neuropraksia. Nah, kalau tentang terapi yang akut dulu di kateter saja, pakai jangan kateternya jangan besar-besar ya. Kita udah sepakat nomor 14 ya. 14 itu sudah cukup efektif untuk mengeluarkan urin, kemudian dia tidak terlalu traumatis. Nah, pilihannya tadi Dokter Gatot sudah menyampaikan ya, NSAID mungkin lebih bagus ya, lebih rasional juga. Karena ada anti nyerinya. Nah, di sana tadi Dokter Gatot sudah menyampaikan nyeri itu menimbulkan stres ya. Mau kencing takut ya, nggak gitu metu ya. Kebeletnya bisa ditahan ya, karena ketakutannya. Nah itu anti nyeri dan kemudian dia punya anti inflamasi di daerah-daerah yang di jaringan. Ya, jadi sekaligus anti inflamasi sudah bisa menggantikan steroid saya rasa. Nah, juga kalau dia terlalu lama menahan, itu bisa terjadi juga bladder yang distended, bisa diberikan golongannya obat-obatan untuk pengencang muskulus detrusor yang kita biasa, di misoprostol dan sebagainya. Ya. Tapi hati-hati kalau nanti memberi misoprostol, tapi sphincter tidak ditandani, tambah kesakitan dia nanti ya. Tapi kalau pakai kateter, nggak apa-apa. Pakai misoprostol sambil untuk melatih otot detrusornya untuk kontraksi. Oke, Itu ya Dokter Rizka ya. oke, siap dok. Jadi memang pada pasien postpartum bisa terjadi karena edema atau penekanan dan juga bisa terjadi karena gangguan pada nervusnya atau karena penekanan sarafnya. Ini Dokter Dan Purwo ini Purwo Cilacap itu ya, Purwo Santoso. Ya. dan Ada Dokter Purwo lain kah? Saya Dokter Purwo itu di Sepertinya Cilacap. dok. Iya. Oh, Iya. salam sehat ya. matur nuwun dok. Mungkin ada dokter teman sejawat lain yang mau raise hand atau langsung mengajukan pertanyaan lewat kamera, boleh silahkan. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, nggih. Ini ada satu lagi dok dari dokter Indi untuk pertanyaan pada kasus yang direncanakan untuk operasi, pasien diminta untuk dipasang kateter setelah SAB. Saya lihat baik perawat maupun dokter anestesi yang memasang selalu memasukkan kateter sebelum mengunci. Yang betul bagaimana dok? Maksudnya mungkin kateternya dimasukkan hampir full gitu ya dok. Dokter Oke, Gatot. oke. Iya. Iya. Terima kasih Dokter Rizka. Saya malah tidak jarang mengamati mereka memasang barangkali ya. Saya jarang mengamati mereka memasang, tapi eh, saya tidak sepenuhnya menyalahkan atau bagaimana. Tetapi yang penting prinsipnya, Dr. Rizka, prinsip yang ingin kita sampaikan bahwa pemasangan kateter yang pada umumnya itu kan fully kateter yang di mana ada balonnya itu loh Dr. Rizka ya teman-teman, ada yang balonnya itu yang harus digembungkan supaya nyantol. Prinsip prinsip bahwa diupayakan bahwa si pentolan nantinya pentolan si fully kateternya itu harus benar-benar lepas dari uretra. Ya, jadi, nah kita tahu bersama uretra wanita memang tidak sepanjang uretra pria. Sehingga kalaupun toh memasukkan, ya diperkirakan sudah
lewat dari uretra si balonnya nanti gitu ya, baru dikembungkan. Nah, untuk memastikan itu, ya mungkin mungkin ya tidak perlu sepanjang kateternya semua barangkali ya, karena kan uretra wanita relatif pendek ya, paling sepanjang sekitar 5 cm. Jadi dikatakan 3 sampai 5 cm normanya. Jadi asal balonnya diperkirakan balonnya sudah lepas dari 5 cm itu sebenarnya sudah boleh diisi, balonnya digembungkan, baru kemudian dipastikan bahwa dia sudah mengembung dan berfungsi dengan baik, ditarik ini nyantol kan begitu. Karena kalau pria beda lagi, kalau pria kan harus memang masuknya habis gitu ya, Panjang. panjang, ceritanya beda. Nah, mungkin dugaan saya karena saya tidak mengamati secara detail pada aspek itu, mungkin mereka dalam tanda kutip menyamakan uret masang kateter pada pria dan masang kateter pada wanita begitu ya. Jadi dimasukkan, mungkin yang saya tangkap ya, dimasukkan semua sampai habis dengan harapan balonnya jauh di atas begitu ya. Padahal kalau pada wanita ya tidak perlu jauh-jauh kan, karena uretranya pendek. Yang penting bahwa uretranya lepas dari uretra sehingga masuk ke bulinya. Karena nah, kalau pada uretranya baru dikembungkan mencederai uretranya itu sendiri. Mungkin itu maksudnya. Dan kalau kebanyakan juga nggak bagus karena nanti kebanyakan ternyata ditarik juga keluar kan, itu membuat Oke, iritasi ketika sudah pada diisi ya mukosa dok. uretranya. Ya, kalau kemasuknya Oke, banyak-banyak nggak ada fungsinya, kemudian akhirnya ya ditarik juga banyak-banyak keluar, ya malah mencederai uretra. oke, Ya mungkin itu. Yang penting prinsipnya tahu dasarnya, pemikirannya itu yang lebih penting. Iya, oke. Nah, gitu. Ya iya, kalau memang keliru ya ditegur nggak apa-apa, maksudnya diberi penjelasan. Ya terima iya, kasih. iya. Mungkin Oke. Dokter Hari bisa menambahkan yang Iya, pernah iya. mengamati Saya barangkali. titip pesan ke Dokter Idi ya untuk edukasi teman-teman dari perawat dan anestesi ya. Memang sering nggak saya lihat itu diuntel-untel di tangan terus dimasukkan pakai tangan satunya meskipun pakai kasa itu sampai habis kemudian ditariknya itu kayak lego gitu ya. Tarik itu mak plek baru berhenti ya. Memang uretra wanita kan tadi ya sekitar 3 sampai 5 cm. Rata-rata Indonesia itu 4 cm katanya. Jadi ya dari jarak balon itu kira-kira 4 cm ya itu aja udah masuk sudah cukup. Nah, saya ingin sedikit teman-teman mengisi ya, pengisian waktu mengisi cairan itu teman-teman juga ikut mengecek ya. Biasanya sebelum kalau memang 8 cc ya, itu 10 cc ya, 8 10 cc memang pada waktu seksio ya. Tapi kalau sudah selesai seksio itu harus ditambah itu ya. Kalau waktu praseksi sebelum seksio nanti akan mengganggu mungkin. Tapi setelah seksio itu harus ditambah ya. Jadi jangan sampai si balon kateter itu terisi sedikit, kemudian dia nanti menekan di daerah sphincter itu daerah yang sensitif sekali ya. Saya sering kali dilapori suster dok pasien ini kesakitan ini mungkin infeksi enggak. Coba balonnya tambah ono. Jadi ketika balonnya mengembang besar, dia berada di dalam buli-buli dan dia tidak mengerucut masuk ke bahayanya kalau mengerucut masuk ke daerah sphincter. Dia menimbulkan sensasi yang luar biasa sakitnya. Tinggal didorong, diisi lebih banyak lagi. Itu kan ada petunjuknya ya, di dalam kateter itu ada yang 15 cc, 30 cc. Nah, kita biasa sedikit-sedikit 8 cc, 10 cc saja. Rasanya itu harus diperbaiki. Jadi mulai tadi cara pemasangan, pengisian balon, kemudian fiksasi. Saya jarang memfiksasi di paha, karena kalau fiksasinya di paha itu kalau pahanya terbuka bisa ketarik-tarik. Saya lebih suka difiksasi di daerah simpisis ya. Jadi pahanya memutar-mutar juga kateternya tidak akan berkeming ya, sehingga dia tidak merasa kesakitan. Oke. Ya. Kira-kira gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan Dokter Hari, Dokter Rizka, dan teman-teman ukurannya jangan gede-gede. Itu yang penting. Selain caranya juga ukurannya Oke. milihnya jangan gede-gede. Sementara ini biasanya dulu-dulu itu pakai 16 ya. Ya, Sekarang usahakan paling enggak 14 ya. 14. Ya. Ya 14 sedikit lebih kecil dari yang biasanya. dan kalau masangnya benar tidak ada indikasi ketakutan infeksi kok. Jadi tidak perlu diberi antibiotik untuk pencegahan infeksi pemasangan kateter ini. Oke. Siap dok.
Baik dok, masih ada 2 pertanyaan. Ini masih dari Dokter Purwa, mungkin melanjutkan tadi dok. Kalau misalnya memang terpaksa nih dok harus membawa pulang kateter, sebenarnya berapa lama nih kalau harus dipasang kateter? Tergantung ini ya dok ya, jumlah urin retensinya ya dok ya, Dokter Gatot mungkin dok. Eh, Kalau Gimana misalnya gimana harus dokter? terpasang kateter dok, bawa pulang kateter, jadi pasien tersebut sudah kita berikan, kita evaluasi, ternyata masih urinnya masih lebih dari 200 atau lebih dari 100 ya dok ya, untuk retensinya. Nah kemudian kan harus dibawa pulang dok Pulang. kateternya. Nah kapan dok Pertanyaannya, harus, sebenarnya kapan dulu mungkin dok, kapan kateter harus terpasang sampai pulang, dan berapa lama evaluasinya gitu dok? oh baik. Mungkin dari Kalau guideline memang dok. baik baik. Eh, kalau ada beberapa hal yang perlu mendapatkan pertimbangan. Kalau memang perlu memasang kateter, itu tadi, ya monggo digunakan kateter dengan beberapa pemilih teknik tadi ya, disampaikan ukurannya, cara masangnya, pemasangan isi balonnya, dan apa, melesternya, dan sebagainya. Kalau itu sudah dikerjakan dengan baik, sesuai itu, ya sudah monggo kalau mau dibawa pulang. Tetapi ingat ya bahwa saya beberapa beberapa ya, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Kateter dibiarkan terbuka, Dokter Rizka. Itu tidak ya, sekarang tidak. Jadi kateter harus dalam kondisi tertutup. Artinya dipasang urobag, dipasang kantong kemihnya itu, di apa? Urinnya, kantong urinnya dipasangkan. Jadi jangan 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 terus lalu dikareti begitu ya, mau kencing baru enggak begitu ya. Jadi jangan membawa pulang dengan kateter terbuka. Jadi kateter dengan manajemen tertutup. Jadi dipasang kantong urinnya itu. Kemudian berapa lama bisa dipasang? Sebenarnya kalau dari pemasangan perlu memperhatikan dari bahan ininya, eh, Dokter Rizka ya teman sejawat, bahan dari kateternya. Kalau kateternya itu kateter biasa itu yang sering dari latex barangkali ya itu bahannya, itu biasanya kita seminggu mempunyai kemampuan seminggu untuk segera dilakukan penggantian. Karena kalau lebih dari seminggu, itu nanti apa yang disampaikan dokter dari dulu-dulu itu bahwa mudah terjadi apa di tempat koloni kuman sehingga mempunyai risiko infeksi yang menjadi lebih tinggi sehingga dia segera diganti dalam waktu seminggu. Kalau kateternya itu terbuat dari silikon, dia bisa mempunyai ketahanan lebih lama untuk mencegah terjadinya infeksi tadi ya bisa sekitar 2 sampai dikatakan 2 sampai 4 minggu. Jadi dia bisa bertahan 2 sampai 4 minggu penggunaan kateter itu di rumah maupun di rumah sakit ya penggunaan itu masih dimungkinkan. Tapi kalau bahannya silikon, tapi kalau bahannya yang non silikon itu biasanya sekitar 1 minggu anunya apa namanya risiko infeksinya menjadi menjadi lebih tinggi. Sehingga kalau untuk mau mempertahankan ya seminggu, kalau mau memperpanjang lagi ya tidak apa-apa, dipasang baru, dilepas dan dipasang baru untuk periode berikutnya. Mungkin itu maksudnya ya. Mohon maaf kalau tidak tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Mungkin dokter Hari ingin menambahkan menangkap Ya, jadi pertanyaannya. pada kejadian retensio yang pasiennya harus dipulangkan, boleh terpasang kateter, nanti dievaluasi setelah tadi tergantung jenisnya ya. Kalau pakai yang silikon ya bisa 2 minggu. Yang penting dilakukan setiap kali kontrol dia dicek USG, ya dilakukan bladder training dan sebagainya. Nah, bahkan kalau lebih dari 1 bulan dianjurkan untuk self catheterization. Jadi sudah diajari bukan dipasang permanen, tetapi setiap mau berkemih ya 6 jam sekali itu dilakukan pemasangan kateter sendiri. Jadi dimasukkan, dilepas, dimasukkan, dilepas ya. Bisa menggunakan kateter yang diulang-ulang asal bisa dilakukan sterilisasi lagi, atau bisa menggunakan kateter baru yang hanya kateter urin ya. Itu ada pendek saja kira-kira 15 cm, dia yang sekali pakai. Itu biasanya dianjurkan menggunakan itu ya. Dan ukurannya tidak besar, kecil. Sehingga dan diinsersi secara pelan supaya tidak terjadi trauma. Ya itu yang
saya dikonsuli dari satu pasien senior di Surabaya, dilakukan self kateterisasi, lama-lama pada bulan keempat sudah sembuh. Ya, sekarang bisa berkemis sendiri sudah. Memang pada kondisi tertentu dia tidak sudah dikasih obat apa saja tidak. Ya, memang terjadi neuropraksi, jadi kelumpuhan sarafnya yang tidak memungkinkan dia berkemih normal. Padahal persalinannya normal biasa, persalinan normal biasa. Oke, Jadi siap memang dok. itu keunikan jadi dokter SPOG ya seperti itu ya. Kalau hanya ngurusi partus biasa, normal fisiologi semuanya ya iso kabeh ya. Keunikan dari kita ya seperti itu ya. Dengan situasi yang sama, tindakan yang sama, outcome-nya bisa berbeda-beda ya. Ya, ya Dokter Rizka, monggo silakan. Baik, baik. Terima kasih, Dok. Jadi ini menyambung dengan tadi kasus neuropraksi, Dok. Ada pertanyaan dari Dokter Iva menanyakan bagaimana sebenarnya peran dari bladder training untuk neuropraksi. Apakah sebenarnya masih bermanfaat atau mungkin neuropraksi ini sebenarnya kita terapi dengan seperti apa, Dok? Dokter Hari mungkin, Dok. Ya. Jadi pemulihan serat saraf itu kan lama ya. 3 bulan bisa sembuh aja sudah alhamdulillah. Biasanya lebih. Jadi ya kita ya tadi, jadi nomor satu konselingnya yang bagus, jaga komunikasi, yakinkan bahwa ini bisa bagus ya, sama-sama kerjasama. Yang penting kan kerjasama ya antara dokter dengan pasien dan hindarkan pasien tidak untuk cari dokter yang lain kalau bisa ya. Nanti dia dengan dokter yang lain diagnosis lagi menggunakan prosedur macam-macam, pembiayaannya akan lebih mahal. Tapi diyakinkan bahwa kita kerjasama, kita bisa menyelesaikan ini masalah ini bersama-sama ya. Sedikit diedukasi apa itu gangguan. Itu kan biasanya karena akibat penekanan ya pada serat-serat saraf. Jadi obatnya apa? Ya nggak ada, ya nunggu saja. Kita bisa menggunakan vitamin supaya pasiennya lebih aware, lebih senang. Ya vitamin yang neuro-neuro, golongannya neuro-neuro itu untuk pemulihan dan sebagainya. Jaga makanannya supaya apa? Berat badannya tidak berlebihan. Kemudian asupan nutrisinya seimbang. Ya. Kalau dia postpartum kan dia harus menyusui dan sebagainya, sehingga kegiatan laktasinya jangan sampai terganggu. Nah, pada pasien-pasien yang sudah lebih dari 1 bulan, ya lebih bagus menggunakan self catheterization. Ya. Bisa kok, kalau dilatih bisa kok. Ya. Kecuali kalau orangnya gemuk, memang kadang-kadang memerlukan orang lain ya untuk melakukan kateterisasinya ini. Oke, jadi memang harus latihan dong, Dok. Apakah ada tempat seperti Kalau kita untuk punya? bladder trainingnya tetap aja kan dia terjadi kelumpuhan ya, pada otot-ototnya ya. Jadi mungkin dengan bladder training tidak terlalu intens karena nanti dia kalau bosen dia nanti akan kecewa juga ya. Aku latihan serius kok nggak sembuh-sembuh. Nah, gitu. Jadi harus diyakinkan latihan cukup sih ya, cukup yang adekuat saja tidak terlalu berat. Itu saja ya. Tahap ya, Dok? Iya, iya. Oke, terima kasih, Dok. Ada tambahan Dokter Gatot, Dok? Cukup saudara, apa yang Siap, Dok. disampaikan. Jadi Jadi untuk prinsipnya mungkin anu aja Dokter Rizka, seperti apa yang disampaikan Dokter Hari, saya mungkin. Jadi secara umum itu penata laksanaannya sebenarnya sebisa mungkin kausatif ya, kausatif. Penyebabnya apa gitu ya. Jadi itu yang difokuskan. Baru kemudian dampak-dampaknya, nah itu mengikuti ya. oke. Kemudian dampak-dampaknya misalnya ada infeksi, ya mengikuti karena ada infeksinya. Tapi yang utama, yang pertama didulukan itu adalah terutama pengosongannya, Oke. pengosongannya dulu ya. Pengosongan itu yang diprioritaskan. Baru kausatifnya dicari kenapa itu. Tapi pengosongan jangan lupa itu didulukan, Oke. didulukan ya, karena nanti bisa berisiko dampak yang lebih jelek kalau pengosongannya tidak didulukan, bisa overdistensi, kemudian bisa risiko infeksi, tadi sampaikan dokter Hari bisa reflux ke atas dan sebagainya dengan ginjal ascending infeksi dan sebagainya. Mungkin itu aja yang kita fokuskan ya.
Iya dok. Ini masih ada dua pertanyaan, mungkin pertanyaan yang terakhir aja ya dok ya kita. Soalnya waktunya sudah terbatas. Jadi ini pertanyaan dari Dokter Sari. Ini menanyakan tentang protapnya dok. Protap yang tadi sebenarnya sudah sempat kita bahas ya dok. Pasien dibawa pulang kateter, kemudian 1 minggu kemudian kontrol, diukur residunya ternyata masih di atas 200. Kemudian oleh Dokter Zaki dipasang kembali kateter, tapi di KIE untuk buka tutup dok secara intermiten. Nah sebenarnya seperti ini apakah sudah benar dok? Protapnya seperti ini. Dokter Bagi ini Gatot kasusnya, mohon maaf, saya respon aja ya langsung ya. postpartum. Oh, postpartum biasa. Nggih, Oke, kausatifnya nggih. sudah dipastikan apa? Cenderung yang mana, misalnya gitu. Itu kalau memang cenderung misalnya problemnya nyerinya belum teratasi, ya dikendalikan atau udemnya belum teratasi, ya dikendalikan dulu. Ya, baru mengikuti pengosongan. Pengosongan boleh diperpanjang. Misalnya kateternya diperpanjang tambah seminggu lagi boleh, nggak apa-apa. Yang penting kalau menggunakan kateter yang harus diganti, diganti baru, boleh diperpanjang untuk fase pengosongannya itu ya. Sambil memperbaiki faktor penyebab utamanya. Nggih. Jadi tetap Mungkin itu harus maksudnya. Dok. Tapi nggih. boleh, boleh. Ya, sudah benar ya, Dok ya. Tapi hanya harus Ya, ya boleh. evaluasi lagi, Dok, penyebab lainnya ya, Dok ya. Ya, Kenapa kok karena masih tidak selalu, ya prinsipnya begini, tadi kaitannya dengan pertanyaan barangkali begini, tidak selalu harus bladder training begitu ya. Kalau penyebabnya mungkin UD, mana bladdernya masih kontraksi, bladdernya baik dan sebagainya, ya mungkin bisa jadi, tadi sudah disampaikan Dokter Hari, dicoba dilepas, terus diminta berkemih dalam periode tertentu tentu ya, tidak langsung dilepas suruh berkemih. Dalam periode tertentu, terus berkemih, kemudian dia bisa, residunya kecil, apa ya dianggap normal, ya sudah tidak harus dipasang lagi. nggih. Maksudnya tidak juga harus bladder training ya, Nggih, kecuali memang penyebabnya diduga karena memang kontraksi yang tidak baik. nggih. Siap, Dok. Dokter Hari itu, Ya, Dok, mungkin atau dokter Hari tambahan? Ya, ingin ya paling penting nomor satu kan akutnya ya. menambahkan. Kalau terjadi Monggo. retensio akutnya dikosongkan kandung kemihnya. Kedua, etiologinya harus dilacak betul, dieksplor. Apakah dia sistemis seperti diabetes dan sebagainya. Kemudian apakah ada gangguan saraf sebelumnya, ya, CNS. Apakah memang ada kecenderungan terjadi retensio sebelumnya, gangguan berkemih sebelumnya. Kemudian apakah terjadi prolap ya? Postpartum kadang-kadang prolap ya, kadang-kadang turun. Apakah ada miom juga? Kadang-kadang ada miom menekan uterusnya itu ke bawah. Pada posisi berdiri, setelah gravitasi dia menekan sehingga. Nah, itu semuanya harus dicari dulu. Kalau murni karena gangguan pada sphincter terjadi, kemudian pada uretra, kemudian terjadi kelelahan dari detrusor akibat dilatasi yang terlalu lama, itu biasanya nggak lama kok ya. Jadi dengan menggunakan kateter seperti tadi boleh sih. Ada yang menggunakan teknik 3 hari dulu diistirahatkan. Itu yang cara lama itu seperti itu yang saya baca ya. Jadi pasang 3 hari diistirahatkan, deterusornya supaya istirahat, kemudian dilepas, baru dilakukan bladder training. Ada yang menggunakan plus bladder training dengan obat-obatan tadi ya. Obat-obatannya ada di Indonesia semua kok. Dan itu ada golongan-golongan tertentu yang memang mudah didapat dan itu merelaksasikan sphincter. Tetapi kalau sphincternya udin kan dikasih obat juga nggak ada gunanya. Lebih bagus menggunakan tadi Dr. Gatot sudah menyampaikan golongan NSAID. Kecuali parah sekali misalkan udinnya berlebihan menggunakan steroid ya boleh asal tidak lama-lama. Kalau dia sedang menyusui, tolong dipertimbangkan bahwa steroidnya akan masuk ke si bayinya. Ya. Kalau saya sih cenderung menggunakan MSCID. Itu ada kalium, golongannya kalium diklofenak, ada natrium diklofenak. Saya nggak terlalu hafal itu. Satunya itu onsetnya cepat, satunya itu durasinya yang panjang. Kalau saya milih yang durasinya panjang saja, mungkin yang kalium diklofenak, mungkin golongannya itu ya. Itu 10 tablet harganya Rp4.000 mungkin. Murah sekali tapi efeknya bagus sekali. Baik, siap, Dok.
Tak terasa ya dok ya, ini udah jam 11. Jadi mungkin Oke. ada pertanyaan belum dijawab. Mohon maaf karena ini sudah berakhir time-nya. Mungkin ada pesan terakhir dok dari dokter Hari dan dokter Gatut untuk retensi urin ini. Dokter Hari dulu dok, sebelum Ya, kita tutup. kalau kita menghadapi retensi urin, nomor satu jangan panik. Edukasi, informasi secara gamblang ya kepada pasien. Ya. Jangan ditutup-tutupi, nggak apa-apa. Karena ini ada kemungkinan akan terjadi kepada siapa saja. Dokter SPOG paling pinter lah katakanlah, paling canggih kalau sudah ngalami gini juga bingung kok ya. Karena ini nggak ada patokannya yang jelas ya. Demikian. Karena itu tadi, karena memang tingkat anatomi, posisi, dan sebagainya itu berbeda-beda tiap orang. Sehingga kita harus secara individual kita ini harus men-treat pasien. Terapi pasiennya, ya, bukan terapi retensi urinnya, terapi pasiennya ditenangkan, beri keyakinan, dan sebagainya. Ya, hanya perlu waktu untuk sembuh gitu aja. Terima kasih, Dr. Rizka. Siap dok. Oke, matur nuwun dokter Gatut dok. Take home message terakhir dok. Itu iya ya, sudah semua lengkap sudah dari dokter Hari ya. Saya rasa tidak ada hal khusus lain ya yang perlu ditambahkan. Ya apa yang disampaikan dokter Hari tadi eh, perlu kita perhatikan bersama-sama, kita cermati. Mudah-mudahan kita bisa membantu pasien-pasien kita yang kebetulan berkomplikasi retensi urin. Ya, suatu kondisi yang memang tidak kita harapkan kan itu suatu komplikasi. Tapi tetap Baik. kita akan berusaha menanganinya seoptimal mungkin. Ya, mungkin itu Dr. Rizka. Ya, Siap terima dok. kasih teman Untuk semua dokter yang Hari, telah berdiskusi. Ya. dokter Gatut. Jadi sebagai resum, retensi urin ini dapat baik itu pasca persalinan maupun pasca operasi ginekologi dan penyebabnya bisa karena neurologis, obstruksi maupun farmakologi. Dan tata laksana mulai dari yang utama pada saat akut adalah kosongkan bladder dengan kateter, obat-obatan, terapi fisik maupun bladder training. Demikian resum dan juga diskusi untuk retensi urin dari uroginekologi. Saya kembalikan kepada Dr. Seto. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Rizka, matur nuwun, Prof. Matur nuwun, Dr. Hari Paraton, Dr. Gatut. Jadi insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat dan kasusnya sekali lagi sangat sering sekali melihat, tapi artinya pasti ada 1-2 kejadian dalam praktek klinis sehari-hari. Jadi terima kasih, semua pertanyaan sudah terjawab. Kita akan ketemu lagi dalam Tanya Apa Saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 di jam yang sama. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Hari, Dr. Gatut, Dr. Rizka, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.